bakal calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Oke, kita balik lagi di season berikutnya. Sesi selanjutnya yang kemarin kita ngobrol tentang janji-janji capres. Nah, kita lanjutkan ini. Kalau tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang janji-janjinya dari Pak Anies ya dan Caimin, karena mereka sudah menikah ya, tanda kutip ya, sudah resmi begitu kan. Nah, sekarang kita bahas ini janji dari baca pres ya, karena belum pendaftaran ya, bakal calon presiden yang kedua, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, banyak sih sebelumnya dari video itu kita bisa lihat janjinya ya, tapi kita mungkin akan highlight aja yang mungkin agak sedikit perlu kita cermati dan kita kritisi begitu ya. Yaitu kalau dari Pak Prabowo itu menjanjikan memberikan makan siang dan susu gratis nih bagi anak sekolah, dan yang kedua bantuan gizi bagi ibu hamil. Nah, ini mungkin agak sedikit menarik karena pertama ya, anak sekolah di Indonesia kan banyak sekali ya, apalagi susu kemudian makan siang itu kan tentu saja tidak membutuhkan dana yang sedikit kan. Nah, ini seperti yang sebelumnya kita bahas, apakah ini applicable apa enggak nih, atau bisa direalisasikan atau tidak. Saya kira gitu ya. Kalau Pak Hilal melihatnya susu. Maaf Pak, kalau masalah susu ini agak sensitif ya. Memberikan makan siang nih Pak, makan siang dan susu gratis bagi anak-anak sekolah nih. Ini kan kalau bahasanya ini seluruh Indonesia, tujuannya baik untuk mencegah stunting, kemudian memberikan gizi ya bagi anak-anak yang di Indonesia emas ya. Kalau menurut Pak Hilal, apa bisa diaplikasikan ini Pak? Pada prinsipnya itu mudah diaplikasikan, kita terapkan di anak-anak kita. Cuma saya memandangnya nggak seperti itu. Itu dalam waktu singkat, dalam jangka pendek bisa kita laksanakan. Tapi saya lebih mengharapkan sebenarnya programnya itu jangkanya panjang untuk masa depan anak-anak itu nanti. Saya lebih condong bagaimana orang tua siswa ini kita lebih berdayakan lagi ketimbang anak-anak itu kita kasih makan siang di sekolah, kemudian sekolahnya gratis, sementara orang tuanya masih pada nganggur. Itu sama saja. Saya lebih memandang sejahterakan keluarganya, orang tuanya carikan kerja, karena banyak sekarang Indonesia sekarang sedang pada tahap lapangan kerja yang minim. Orang tua yang perlu kita pegang, sejahterakan, ciptakan lapangan kerja. Saya lebih ke itu. Jadi lebih condong dari jangka panjangnya. Ya itu bisa jadi sebenarnya itu juga dipikirkan oleh capres Pak Prabowo ya, capres Pak Prabowo ya, bisa jadi ya. Cuma ketambahannya adalah ngasih makan siang dan susu tadi ya. Mungkin itu. Cuma saya mikir itu susunya dapatnya dari mana kalau setiap hari ngasih untuk seluruh, ada SD, SMP, SMA itu udah. Ya, tentu saja anggarannya Pak Sigit. Anggarannya kan tentu saja juga. Katakanlah anggarannya ada. Sumber susunya itu dari mana? Itu pasti dari sapi ya, bukan dari yang lain. Ya. Ya kalau saya pribadi sih melihatnya lebih ke ini ya, ke tujuannya baik ya.
kalau terkait dengan anggaran nanti seperti apa, mungkin sudah dipikirkan ya. Secara aplikasi bisa jadi itu applicable menurut saya Pak Sigit. Bisa diaplikasikan. Ya hanya saja apakah itu akan bertahan lama atau tidak. Nah itu yang mungkin jadi pertanyaan ya. Karena bagaimanapun juga memberikan akomodasi sedemikian besar dan terus menerus itu juga pasti akan setiap hari betul. Setiap hari, sehingga akhirnya akan membuat karena kalau programnya untuk mencegah stunting, memberikan nilai gizi kan tidak bisa hanya 1 kali 2 kali saja gitu kan, tapi harus berlanjut gitu ya, continue. Tapi kan kalau untuk masalah yang stunting itu kan masalah prasekolah itu Mas Haris, bukan usia setelah sekolah ini. Kenapa stunting ini sekarang ini menjadi isu oleh Pak Jokowi? Karena memang target kita di 2045 kan kita menjadi Indonesia emas kan. Artinya apa? Artinya anak-anak yang lahir sekarang ini jangan sampai kekurangan gizi. Dan anak-anak inilah yang akan akan menerima estafet dari kita di tahun 2045 saat Indonesia menjadi Indonesia emas, menjadi mungkin 3 besar negara di dunia kan ya, itu arahnya ke arah situ. Tapi kalau untuk usia sekolah itu kayaknya nggak ada isu untuk masalah kesehatan stunting. Jadi harapkan generasi yang dicegah stunting ini menjadi generasi prima, generasi utama yang memimpin Indonesia di gitu kan. 2045. Di 2045 mereka berusia sekitar 25 tahun. Ya. 25 tahun. Artinya itu ya masa-masa produktif bayi yang lahir sekarang ini nih, biar mereka nanti di 2045 itu benar-benar produktif. Makanya isu stunting ini menjadi benar-benar prioritas dari Pak Jokowi yang saat ini sedang menjabatkan. Tetapi kalau misalnya terus itu diaplikasikan untuk anak sekolah, kalau dari saya, dari sisi pelaksanaan saya membayangkan kalau satu sekolah aja ada 100 anak. Itu 1 angkatan Pak? 1 angkatan tuh. Per hari ada 100 anak yang harus kita kasih makan nasi bungkus aja. Memang di satu sisi itu akan menggerakkan perekonomian itu, karena kan nanti banyak warung makan yang akan banyak pesan di sini. Nah, gimana kalau seperti di Jogja? Sekarang kita di Jogja ini sekolahan itu mungkin setiap 1 kilometer itu ada sekolahan tuh sekarang ini. Ya. Kalau itu dikasih makan, dari sisi pelaksanaan menurut saya akan sedikit banyak merepotkan. Mungkin masalah dana mungkin bisa dicari-cari ya, masalah dana. Tetapi untuk pelaksanaan continuity, untuk pelaksanaan ngasih makannya itu, apalagi susunya dari mana itu? Sapi dengan jumlah siswa seluruh Indonesia itu lebih banyak jumlah siswa seluruh Indonesia dibandingkan sapinya ya. Atau mungkin kita harus impor susu sapi dari Australia, nanti impor lagi nanti. Ya. Kalau dari saya sih kayaknya nggak applicable juga. Mungkin bisa dilaksanakan, tetapi kok kayaknya buang-buang uang aja kayaknya. Tapi zaman dulu jenengan pernah mengalami nggak Pak di sekolah pembagian susu gratis? Ya saya nggak tahu ya dulu sifatnya bagian dari promosi branding atau bagaimana. Cuma di sekolah saya beberapa kali itu ada produk susu dan ada pembagian susu ya, walaupun cuma segelas kecil. Jadi setiap anak dapat. Oh ya, zaman TK ada susu Moli itu ya. Saya nggak tahu mereknya apa. Waktu TK pernah, SD pernah, tapi memang tidak setiap hari, tidak setiap pekan, bahkan bisa dibilang mungkin setahun hanya terjadi 2-3 kali. Nah, zaman dulu, zaman Pak Harto ya saat itu. Mungkin saat itu isu masalah masalah kalsium, polio. Nah, kita dulu masih belum bebas dari polio. Akhirnya dari pemerintahan saat itu Pak Harto memberikan subsidi untuk minum susu kan, gitu kan. Tetapi itu pun nggak bisa juga dilakukan setiap hari. Nah, kontinuitasnya itu Pak, itu tetap dipertanyakan. Ya, mungkin karena ya sumber susunya itu dari mana. Ya.
Jadi ada ini ya, ada dua sisi ya. Pertama pasti menggerakkan perekonomian kalau misalnya itu Jelas. terjadi ya untuk makan siang tadi ya. Cuma kalau yang susu tadi ya sapinya itu yang anu ya, Iya. yang kurang ya. Mungkin sapinya bisa diproduksi mulai Dan di sekarang. satu sisi memang nggak ada isu bahwa anak-anak sekolah itu kekurangan makan saat ini ya. Tapi apalagi sekarang rata-rata program sekolah, terutama yang sekarang beberapa sekolah negeri sudah mulai ya. Yang swasta itu, apalagi ditambah dengan 5 hari sekolah itu Pak, sudah biaya SPP sekolah itu sudah termasuk makan siang. Dan sudah pasti gizinya dipikirkan sekolah, nggak mungkin enggak. Nah, misalnya nggak mungkin asal-asalan lah ngasih menu gitu loh. Nggak mungkin asal-asalan. Jadi bantuan ini akan lebih tepat ke dana untuk sekolah kali ya Pak ya. Jadi biar sekolah menambahkan. Berarti kalau sudah ada contoh itu berarti bisa jadi bahwa itu bisa diaplikasikan untuk sekolah-sekolah yang lain, dalam arti negara ngasih uang ke sekolah. Biar dikelola sekolah itu. Mengelola dananya itu ngasih makan siang. Betul. Tapi ya masih perlu kita lihat lagi karena ini mau diaplikasikan secara nasional kan. Jadi ya ya penonton, maksudnya masyarakat perlu benar-benar melihat, ya mengawal lah. Betul, ini bisa dilihat lebih jauh lah, maksudnya applicable gitu, terlihatnya applicable. Tapi perlu tetap dikawal agar memang benar-benar bisa dilakukan atau enggak. Maksudnya tidak fantastis, tapi applicable gitu kan, itu lebih baik daripada yang apa istilahnya itu tadi. Tapi tugas kita di sini kan membuka mata, membuka pikiran masyarakat agar keberpihakannya itu objektif, ya kan? Keberpihakannya objektif. Jadi tahu harus memilih yang mana, tahu mana yang bisa istilahnya memberikan dampak nyata ya Pak Hilal ya? Dampak nyata. Jadi tidak hanya mengambil suara tapi juga memberi dampak nyata kepada masyarakat. Oke. Nah, saya pertanyaannya, oke lah itu bisa dilaksanakan ya, janjinya Pak Prabowo itu bisa dilaksanakan dengan memberi makan gratis siswa, kemudian memberi makan gratis ibu hamil, bisa dilaksanakan seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah sumber dananya. Kembali lagi itu lagi dananya. Mungkin akhirnya memang situ Pak. Untuk pengusaha mungkin ya ketar-ketir. Jangan-jangan itu bisa dilaksanakan Pak Prabowo, tapi pengusaha-pengusaha tarik pajak, kembali ke pajak akhirnya. Itu juga takutan. Nah, itu bisa menjadi blunder buat si calon. Betul. Calon. Baca presnya. Ya. Makanya saya tadi mengatakan di depan bahwa saya lebih condong caleg-caleg ini ciptakanlah lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk mensejahterakan. Ya. Jangan diberi pancing, cuma diberi ikan itu tanpa diberi pancing. Diberi pancing kalau umpamanya biar latihan mengail lah. Jadi janganlah orang kita dimanjakan dengan makan gratis. Sangat setuju, karena ada contoh negara Nigeria apa ya, atau apa dulu dia penghasil minyak terbesar saat Nigeria kalau nggak salah. Itu rakyatnya diberi kemudahan, semuanya diberi kemudahan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Efeknya apa? Ketika sumbernya habis. Efeknya adalah rakyat itu kurang tangguh, yang namanya dimanjaan. Kita punya anak, ketika anak dimanja itu kan otomatis dia kurang tangguh dalam menjalani kehidupan. Efeknya negara itu ketika sumber dayanya habis, untuk memanjakan rakyatnya sudah habis, rakyatnya tidak punya daya juang tinggi untuk istilahnya untuk berusaha untuk bertahan hidup dan seterusnya. Efeknya yang sekarang apa hasilnya? Jadi negara miskin. Sekarang jadi negara miskin karena rakyatnya jadi bodoh karena nggak tangguh. Sering dimanja. Kalau saya memang cenderung ngasih pancing itu tadi, cuma caranya gimana nggak tahu juga. Kalau yang itu program Pak Prabowo yang swasembada itu gimana tuh? Karena beliau swasembada pangan atau swasembada jadi semua jadi ada salah satu, banyak kan beliau pemaparan programnya banyak. Salah satunya adalah swasembada itu. Jadi mengembalikan daya itu kembali ke negara sendiri, jangan bergantung sama
negara luar, sumber pangan, sumber energi, semuanya. Uni Eropa udah ngeblok minyak sawit kita. Itu sama Pak Prabowo, ya bagus kata dia. Kita bisa alihkan ke pembuatan solar dari minyak sawit itu. Itu yang seperti itu tuh gimana tuh, Pak? Apakah memang maksudnya itu tadi pertanyaannya applicable kah? Bisa mudah direalisasikan kah? Ya, maksudnya, kalau itu dari kan, sudut pandang bisnis minyak. Kayaknya kok susah ya, karena kita hidup di dunia ini kan saling ketergantungan, nggak akan bisa kita hidup sendiri. Ya kenapa misalnya ketika kita diblokade oleh negara tertentu, kadang-kadang kita nggak berkutik karena kadang-kadang memang ada beberapa hal kita ketergantungan pada negara-negara tersebut. Bisa jadi ketergantungan teknologi, ketergantungan masalah permesinan dan lain sebagainya yang mungkin kita harus membeli ke mereka untuk perkembangan di negara kita sendiri dan seterusnya. Kalau kita mau hidup sendiri itu kayaknya susah dilaksanakan, karena kita bagaimana mungkin kita akan saling ketergantungan. Terus kalau misalnya kita mau hidup sendiri, yang kita produksi ini mau kita makan sendiri, nggak habis yang kita produksi. Negara itu akan maju kalau misalnya ekspor kita itu lebih banyak daripada Impornya. impor. Nah, Sekarang kalau misalnya kita nggak mau saling win-win, misalnya kita nggak mau impor dari negara lain juga nggak mau ngambil mengimpor dari negara kita kan. Ya, benar. Sama saja, jadi semuanya saling ketergantungan. Pada dasarnya ya setiap negara itu pengennya semuanya win-win kan. Nah, di satu sisi ketika ada negara yang memaksakan kehendak seperti sawit tadi ya, sawit memaksakan kehendak karena isu masalah pembakaran hutan dan seterusnya, itu sehingga negara kita dilarang mengekspor sawit, karena ya minyak yang sawit. ditakutkan adalah hutan-hutan di Indonesia itu berkurang. Tetapi sebenarnya itu kalau dari sisi saya sendiri kan itu sebenarnya nggak adil buat negara kita disuruh tetap mempertahankan hutan, sementara mereka beton. mending kalau misalnya kita mempertahankan hutan, nah mereka kan menikmati oksigennya, suruh mereka membayar setiap tahun dari sekian hektar hutan, mereka membayar sekian triliun, ya nggak masalah, nggak jadi sawit nggak masalah. Ini masalahnya mereka cuma mau menikmati gratis oksigen, enak aja kalau itu tuh. Sementara kita kan masih perlu hidup, kita negara berkembang saat ini. Otomatis area hutan yang tidak produktif dirubah menjadi Hutan sesuatu yang produktif. Selama masih bisa menjaga keberlangsungan kehutanannya itu. Ya otomatis itu akan berkurang lah menjadi Itu. otomatis itu. Otomatis. Ada hal-hal yang dikorbankan. Salah satu yang dikorbankan adalah itu masalah sumber daya oksigennya otomatis berkurang lah, dari yang sebelumnya hutan belantara tebas habis jadi sawit. Tapi memang itulah sekarang saat ini negara kita sedang kita butuhkan untuk menghidupi rakyatnya, terutama di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan kan memang itu jadi komoditi utamanya untuk sawit itu. Nah dari situ akhirnya negara lain ngeblok, ya nggak masalah kan. Berarti bakal ada isu konservasi alam, bakal ada isu mempertahankan kekayaan alam seperti itu tadi. Ada yang harus dikorbankan seperti kehutanan, itu artinya bakal jadi isu tersendiri juga berarti, Pak. Oh ya, tetapi kan kita gak harus nurut sama negara. Saya setuju dalam hal ini dengan Pak Prabowo ketika dia ngomong bahwa kita harus mandiri. Pas tuh, tetapi semandiri apa? Kalau misalnya kita apa-apa akan hidup sendiri, gak akan mungkin. Contoh, kita punya nikel misalnya. Ya. Nikel. Kita punya tambang nikel. Terus kita akan kita ekspor dalam bentuk setengah jadi. Kalau kita mau hidup sendiri, ternyata terus gak ada yang mau beli tambang nikel kita. Yo, nikel itu gak akan jadi uang. Iya.
hanya sebatas logam aja kan, dan kita pun juga tidak bisa menyerap tambang kita itu 100% kan. Artinya ya kita memang ketergantungan dengan negara lain. Paling enggak negara lain mau membeli produk-produk kita. Ya, kalau itu kan memang memang hidup dalam komunitas dunia itu kan memang saling membutuhkan satu dengan yang lain kan. Oke, saya kira ini tadi banyak hal yang kita bahas ya terkait dengan janji Pak Prabowo. Tapi ada satu janji nih teman-teman semua nih, yaitu selain tadi yang makan siang tadi ya, ini ada satu lagi yaitu memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Nah, apakah ini akan menjadi daya tarik orang untuk memilih beliau atau gimana nih? Artinya apakah memang ini menjadi isu yang seksi gitu untuk menarik orang gitu? Artinya rakyat itu, kalau dari sisi rakyat yang tidak bisa korupsi ini sangat setuju. Tidak ada celahnya atau belum ada celahnya, Pak? Belum ada celahnya. Karena gini, kita bisa saja ngomongin bahwa itu korupsi itu dosa besar, karena kita nggak ada celahnya, belum ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Jangan-jangan ketika di hadapan kita punya kesempatan, jangan-jangan kita lebih banyak daripada mereka yang korupsi kan nggak ada yang tahu kita. Nggak ada yang tahu kita kan. Ya, berarti kita berdoa hanya masalahnya gini, setiap presiden itu harapannya adalah mencegah korupsi kan. Tetapi kan masalahnya di negara kita kan ada DPR, ada HAM, dan itu semua harus setuju semua, harus selaras. Kalau salah satu dari itu nggak bisa saja, nggak bisa dilaksanakan. Misalnya langsung hukuman mati, begitu hukuman mati ya nggak setuju paham, akhirnya kan nggak bisa dilaksanakan juga kan. Apakah itu applicable? Belum tentu applicable. Tapi sejauh mana memberatkan hukuman itu perlu diketahui juga, Pak. Tapi ya kalau akan menjadi kebijakan yang seksi, isu yang seksi, jelas Indonesia sudah terlalu resah sama hal-hal yang berhubungan dengan korupsi. Tapi masalahnya kursi pejabat mana yang istilahnya tidak diintai sama kasus seperti itu gitu kan. Kalau menurut saya sih ini kesalahan kita ya, kesalahan dalam arti gini, kita dari kecil selalu cekoki atau mungkin diberi dogma-dogma bahwa kita harus melestarikan budaya. Padahal korupsi itu sudah menjadi budaya. Jadi melestarikan itu, gitu loh maksudnya itu. Jadi ini jangan dianggap serius ya. Ini yang tidak boleh dilestarikan yang ini gitu ya. Ya. Tapi bagaimanapun juga yang memperberat sanksi kemungkinan ya, kalau saya menganalisa itu mungkin kalau hukuman mati saya kira juga akan banyak yang kontra. Saya rasa juga nggak akan sampai sana, Pak. Kan sulit juga ya. Dan itu presiden tidak bisa menentukan juga. Betul. Yang bisa menentukan ini hukumannya harus diperbanyak, hukuman mati itu kan mungkin ya MA, mungkin ya saya juga nggak begitu paham dengan masalah hukum. Mungkin MA, DPR pasti. DPR yang membuat undang-undangan. Ya, komisi legislasinya. Presiden nggak bisa nyuruh DPR bikin dong itu menjadi hukuman mati, nggak bisa. Kan DPR juga nggak bisa nyetujui, Pak. Itu kan KPK sama Tipikor yang bisa merumuskan hukuman. DPR enggak. Cuma undang-undangannya dari DPR. DPR dia berdasarkan undang-undang toh. Artinya hukuman-hukuman termasuk aturan itu kan masalahnya kan anggap aja misalnya yang punya inisiatif dari pemerintah, presiden dalam hal ini. Ketika DPR tidak menyetujui ya nggak bisa. Kata ya nggak bisa. Artinya apa? Artinya janji itu sekedar lip service menurut saya, karena itu bukan menjadi istilahnya menjadi kewenangan presiden untuk menentukan hukuman pada koruptor kan. Harus ada duduk bersama. Jadi itu sekedar untuk menarik ya. Untuk menarik saja, tetapi hal yang
tidak bisa dilaksanakan oleh presiden. Tapi perlu kita lihat perkembangannya sejauh mana yang disebut sama memberatkan hukuman ini. Bahasa memberatkan hukuman ini perlu kita lihat bakal sejauh apa penjelasan detailnya gitu, Pak. Kalau kemungkinan terkait dengan, kita kan belum pernah gini ya, misalnya seorang koruptor itu dimiskinkan atau mungkin disita oleh negara. Itu wacana dari zamannya Pak SBY itu namanya dimiskinkan. Asetnya ya, aset kekayaannya. Hanya saja kan belum Maksimal. belum maksimal ya. Ini bisa pertimbangkan ya, atau mungkin bisa jadi malah bisa dilaksanakan. Cuma kalau terkait dengan hukuman maksimal kan banyak orang tuh yang kalau orang itu dihukum mati atau potong tangan misalnya gitu kan ya. Tapi ya balik lagi, karena kita nggak ada celah korupsi ya, makanya kita bisa keluar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bukan gitu ya, tapi memang bener loh. Menonton tuh enak ya mas gitu. Menonton tuh enak gitu kan. Tapi kalau sudah kita menjadi di lingkungan itu kan bisa jadi kita tidak objektif lagi ya. Yang ada was-was terus, Pak. Ya, Tanda tangan, bener nggak nih? Tanda tangan. Nggak usah jauh-jauh dari itu, yang dari kewenangan kita saja lah, yang dari rakyat kecil lah. Bikin SIM aja. Nah, Di antara ini siapa yang bikin SIM-nya normal? Ada nggak? Nah, artinya sebenarnya kita juga berkontribusi untuk Membudayakan. Turut mendukung ya. membudayakan itu kan. Berani nggak melestarikan budaya itu? Berani nggak kita melawan itu kan? ya. Kenyataannya kan juga daripada ngurus normal tuh belum tentu disetujui, ya mendingan Nembak kan itu. Pada akhirnya kan ke arah situ. Tapi memang kompleks sih ini. Dan itu tidak bisa diputuskan oleh presiden. Ya. Dalam hal ini, andaikan misalnya Pak Prabowo jadi presiden, nggak bisa dia memutuskan karena undang-undang itu dari DPR. Forum ya, Pak ya. Ya, dan itu menjadi anu lah ya. Kalau janji DPR pas itu. Tadi caleg-caleg tuh ya Nah, janji itu. caleg-caleg tuh. Oke, pemirsa semuanya, semakin menarik ya. Artinya kita membahas dan mengkritisi janji-janji baca pres nih. Tapi kita akan balik lagi untuk janji baca pres yang lain. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk itu tetap stay tune, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.